Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, Bapak Fikri Farikin MPDI, serta teman-teman kelas 1S Perjuangan. Baik, kembali lagi di video saya kali ini, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok di minggu kemarin, yakni tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai pemimpin para wali Allah di zamannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Beliau adalah salah satu tokoh agung dalam dunia Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin spiritual dan sufi terkemuka pada zamannya. Beliau lahir di wilayah Gilan, pesisir selatan Laut Kaspia pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Ketika beliau beranjak dewasa, beliau ingin pergi untuk menimba ilmu ke kota Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibunya. Ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi untuk meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya yang sudah berusia tua dan ibunya berpikiran tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, ibunya pun memberikan izin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk pergi ke Baghdad seraya berkata agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu bersikap jujur. Kemudian ibunda beliau berkata, "Wahai anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat. Dan aku titip pesan kepadamu, wahai anakku, janganlah kamu berkata bohong, bersikaplah jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu akan mengantarkan menjadi orang yang soleh." Nasihatnya ini sangat meresap ke dalam kalbu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar kepada ulama-ulama seperti Ibnu Aqil, Abu Khattab, Abu Husain Al-Farra, dan Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Sampai pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menguasai ilmu usul, tasawuf, dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dikenal sebagai ulama yang sangat baik akhlaknya. Salah satu sifat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang harus kita teladani adalah kejujurannya. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah dididik untuk selalu bersikap jujur, sehingga beliau tumbuh menjadi orang yang sangat jujur. Sehingga masih banyak sifat-sifat yang bisa kita teladani dari diri beliau, di antaranya dermawan, sabar, murah hati, dan wara. Nah, mengingat penjelasan saya di video kemarin mengenai karomah diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang Allah tunjukkan melalui tangan-tangan dan kekuasaan ulama yang membenarkan keberadaannya di kalangan manusia. Zainur Rafiq As-Siddiqi dalam bukunya Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan peristiwa-peristiwa karomah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya, yang pertama, berpuasa sejak bayi. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah nampak ketika beliau lahir, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi beliau tidak menyusu kepada ibunya
yaitu Ummul Khair Fatimah. Yang kedua, ditantang oleh 100 ulama. Beliau pernah didatangi oleh 100 ulama untuk mencoba menandingi kemampuan beliau. Tibalah 100 ulama tersebut di rumah Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka dipersilakan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunduk, dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati 100 ulama tersebut, hingga mereka merasa kagum dan mengurungkan niat untuk memberikan sejumlah pertanyaan, karena yang mereka tanyakan sudah terjawab. Yang ketiga, tidak tergoda oleh syaitan. Tidak tergoda oleh syaitan. Pada suatu malam ketika beliau sedang berzikir, tiba-tiba datang seberkas cahaya dari ufuk timur. Di dalam cahaya tersebut muncullah sosok tubuh dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku menyatakan kepadamu, mulai saat ini aku halalkan semua barang yang haram bagimu." Pernyataan dari sosok tersebut sontak membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkejut dan marah. Kemudian beliau membentaknya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pergilah kau makhluk terkutuk." Kemudian cahaya terang tadi lenyap, menyisakan Abdul Qadir Al-Jailani dalam kegelapannya. Yang keempat, menghidupkan hewan mati. Salah satu karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal adalah dapat menghidupkan hewan yang sudah mati. Salah satunya dengan menyambung kepala burung yang telah putus. Suatu ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Al-Jailani membersihkan jubah tersebut dan memberikannya kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Nah, itulah karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.